Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen risiko, yaitu pembuatan video mengenai pembahasan soal tentang distribusi binomial yang telah kami buat. Tidak hanya membahas mengenai soal, kami juga akan menjelaskan mengenai pengertian umum dari distribusi binomial sendiri. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu Amelia Putri Rosalina dengan NIM 2020-53003. Yang kedua Arswinda Ayu Rusmala Dewi dengan NIM 2020-53018. Yang ketiga saya sendiri Fauzia Alma Eka Ardianti dengan NIM 2020-53038. Yang keempat Nabila Arika Putriana dengan NIM 2020-53056. Dan yang terakhir Anji Nur Indah Lestari dengan NIM 2020-53106. Sebelum membahas mengenai studi kasus atau contoh soal dari distribusi binomial, saya akan menjelaskan mengenai pengertian umum dari distribusi binomial sendiri. Distribusi binomial adalah suatu distribusi teoritis yang menggunakan variabel random discrete yang terdiri dari dua kejadian berkomplement seperti sukses gagal, ya tidak, baik cacat, kepala ekor, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai contoh soal akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, contoh soal yang pertama. Seorang karyawan mengikuti tes tertulis untuk melamar pekerjaan pada PT Agung Jaya. Karyawan tersebut menjawab jawaban benar salah secara acak pada suatu tes dengan 10 pertanyaan. Tentukan peluang karyawan menjawab benar sebanyak 8 pertanyaan. Untuk penyelesaiannya, kita misalkan variabel Y adalah banyaknya pertanyaan yang dijawab benar. Sebelumnya kita selidiki terlebih dahulu apakah pada soal ini merupakan percobaan binomial atau bukan. Jika iya, kita bisa menerapkan rumus peluang binomial. Sifat peluang binomial yang pertama, yaitu memiliki dua kemungkinan yang diharapkan, ya dan tidak. Pada soal ini, ada dua kemungkinan jawaban benar dan salah. Yang kedua, dilakukan berulang kali. Pada soal ini juga dilakukan berulang kali, yaitu 10 kali. Yang ketiga, bebas antara menjawab pertanyaan 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan yang keempat, peluangnya tetap antara yang diharapkan dan yang tidak, yaitu sama-sama setengah pada setiap percobaan. Sehingga kita bisa menerapkan rumus peluang binomial pada soal ini. Y tadi kita misalkan banyaknya pertanyaan yang dijawab benar yaitu 8, N-nya 10, P-nya setengah, peluang yang diharapkan yaitu menjawab benar. Sehingga peluang X sama dengan 8, bisa kita tulis F8 sama dengan peluang binomial dengan X8, N10, dan P setengah. Maka kita bisa terapkan rumus kombinasi 8 dari 10 dikali peluang sukses setengah pangkat 8 dikali peluang gagal setengah pangkat 2. Untuk rumusnya 10 faktorial per 8 faktorial dikali 10 dikurangi 8 faktorial dikali setengah pangkat 8 dikali setengah pangkat 2. Kemudian yang 10 faktorial kita sederhanakan menjadi 10 dikali 9 dikali 8 faktorial per 8 dikali 2 faktorial dikali setengah pangkat 10. Hasilnya 0,0439. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke. Nomor 2 yaitu Kepala Bagian Produksi PT Samsung melaporkan bahwa rata-rata produksi televisi yang rusak setiap kali produksi sebesar 15%. Jika dari total produksi tersebut diambil secara acak sebanyak 4 buah televisi, berapakah perhitungan dengan nilai probabilitas 2? Pembahasan yaitu jika P sama dengan rusak, I sama dengan baik, dan N itu adalah jumlah
televisi yang diambil secara acak. Maka didapatkan yaitu P sama dengan 0,15, Q 0,85, N sama dengan 4 buah televisi yang diambil secara acak, X sama dengan 2. Next, Mbak. Dari soal tersebut didapatkan rumus yaitu B dikali X, N, P sama dengan N kali X kali PX kali Q kali N min X sama dengan B kali X sama dengan 2 bagi 4 sama dengan 4 kali 2 kali 0,5 kali 2 kali 0,85 dikali 4 min 2 sama dengan 0,0975. Dari hasil 0,75 mengatakan bahwa dari sampel acak sebanyak 4 buah televisi dan rata-rata produk rusak setiap kali produksi sebesar 15%. Dapat dikatakan kecil. Namun, pada kenyataannya, meskipun dilihat secara presentasi kecil hanya 9,75, yang namanya produk rusak tetap dikurangi atau bahkan dihilangkan untuk mengurangi kerugian. Selanjutnya, soal nomor 3 akan dibacakan oleh rekan saya. Kemudian soal nomor 3 yaitu pada sebuah perusahaan chipset motherboard mampu menghasilkan 1000 unit setiap harinya. Jika data perusahaan menunjukkan 0,5% dari keseluruhan chipset mengalami kerusakan, berapa besar probabilitas 5 chipset rusak dalam satu hari? Pembahasannya yaitu diketahui N sama dengan 1000 sebagai banyaknya percobaan, kemudian X sama dengan 5 sebagai jumlah kejadian yang diharapkan, kemudian P sama dengan 0,005 sebagai percobaan yang berhasil, kemudian Q sama dengan 0,995 sebagai percobaan yang gagal. Penyelesaiannya P dikali N, X sama dengan N faktorial dibagi N min X faktorial kali X faktorial. X dikali P X kali Q N min X. P dikali 5,1000 faktorial dibagi 995 faktorial 5 faktorial dikali 0,005 pangkat 5 dikali 0,995 pangkat 995 sama dengan 0,1759. Jadi untuk hasilnya yaitu 0,1759. Untuk soal nomor 4 akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan contoh soal yang keempat, yaitu probabilitas seorang karyawan di PT Pura Barutama Kudus yang tidak diperpanjang masa kontrak kerjanya adalah 0,2. Pada suatu hari, di PT Pura Barutama Kudus ada 4 orang karyawan tidak memperpanjang masa kontrak kerjanya. Pertanyaannya, berapa peluang 3 dari 4 orang karyawan yang belum diperpanjang masa kontrak kerjanya? Diketahui, misal X adalah banyak karyawan yang belum diperpanjang masa kontrak kerjanya. Peluang karyawan yang tidak diperpanjang masa kontrak kerjanya adalah 0,2 yang dilambangkan huruf P kecil. Kemudian peluang karyawan yang diperpanjang masa kontrak kerjanya didapat dari 1 dikurangi P, yaitu 1 dikurangi 0,2, hasilnya 0,8 yang dilambangkan dengan huruf Q kecil. Kemudian banyak karyawan yang hendak memperpanjang masa kontrak kerjanya adalah 4 yang dilambangkan dengan huruf N kecil. Kemudian pertanyaannya,
berapa peluang 3 dari 4 orang karyawan yang belum diperpanjang masa kontrak kerjanya? Yaitu termasuk rumus normal, P X sama dengan X, dengan rumus kombinasi N, X kali P pangkat X kali Q pangkat N min X. Sudah didapat X-nya 3, P-nya 0,2, Q-nya 0,8, dan N-nya 4. Kemudian mendapatkan hitungan P, X sama dengan 3, kombinasi 4,3 kali 0,2 pangkat 3 kali 0,8 pangkat 1. Didapat PX sama dengan 3, 4 faktorial per 1 faktorial kali 3 faktorial, kemudian dikali 0,008 didapat dari 0,2 pangkat 3, kemudian 0,8 didapat dari 0,8 pangkat 1. Kemudian dipecah 4 faktorial menjadi 4 kali 3 faktorial per 1 faktorial kali 3 faktorial. 3 faktorial dicoret, kemudian mendapatkan hitungan 4 kali 0,0064 dihasilkan dari 0,008 kali 0,8. Kemudian mendapatkan hasil PX sama dengan 3, sama dengan 0,0256 dari 4 kali 0,0064. Jadi, peluang 3 dari 4 orang karyawan yang belum diperpanjang masa kontrak kerjanya sebesar 0,0256. Kemudian contoh soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik. Baik, untuk soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5, PT Angkasa Unggul melakukan tes seleksi karyawan baru. Dari seluruh peserta tes karyawan baru, hanya 40% yang lolos seleksi, dan sebanyak 20 peserta tes seleksi dipilih secara acak. Pertanyaannya adalah, peluang tepat 5 dari 20 peserta tes tersebut yang lolos seleksi adalah sekitar pembahasannya dari kasus seleksi PT Angkasa Unggul dapat diselesaikan menggunakan distribusi binomial dengan 2 kemungkinan kejadian yang bersifat bebas. Yang pertama, yaitu kejadian seorang peserta lolos seleksi, dan yang kedua adalah kejadian seorang peserta tes tidak lolos seleksi. Di sini dimisalkan bahwa X merupakan variabel acak diskrit, banyaknya peserta tes yang lolos seleksi. Selanjutnya diketahui bahwa N sama dengan 20, X sama dengan 5. Dan peluang karyawan lolos seleksi adalah P sama dengan 40% yang selanjutnya diubah menjadi desimal yaitu 0,4. Maka diperoleh persamaan P, X sama dengan 5 sama dengan B 5,20,3/5. Didapatkan matrik 25 dikali 0,4 pangkat 5 dikali 0,6 pangkat 20 min 5. Dan akhirnya mendapatkan hasil 0,0746. Jadi peluang tepat dari 5 dari 20 peserta tes karyawan baru yang lolos seleksi adalah sekitar 0,0746. Demikian 5 soal yang telah kami buat beserta penjelasannya untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen risiko. Demikian pula presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.